Hai sahabat, kita bertemu lagi dalam channel Ide Usaha. Kutu air adalah salah satu hewan yang berada di air. Walaupun dikenal dengan nama kutu air, ini bukanlah sejenis kutu yang berkembang seperti yang lainnya, dan bukan pula biang parasit. Selama ini kita selalu menganggap remeh kutu air sebagai hewan yang harus disingkirkan. Namun ternyata budidaya kutu air dapat menjadi peluang bisnis, apalagi di era pandemi saat ini. Peternak ikan hias pastinya sangat mengenal hewan yang satu ini, karena kutu air adalah salah satu pakan pokok dari ikan hias itu sendiri. Ikan hias di sini adalah cupang ataupun gupi. Tidak hanya ikan hias saja, namun kutu air juga dikonsumsi oleh anakan ikan gurame, moli, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, namun kutu air ini juga mempunyai protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk pertumbuhan sang ikan. Kandungan protein yang terdapat pada kutu air ini sangat tinggi, kurang lebih 60% dan lemaknya hanya 6%. Sungguh menakjubkan bukan? Hewan yang menurut kita tidak bermanfaat di sini malah sangat penting untuk dikonsumsi oleh ikan. Para peternak ikan hias pastinya saat ini juga sedang membudidayakan kutu air, karena faktor utama untuk pakan hias itu sendiri. Hal ini juga didukung agar peternak ikan hias mengirit modal yang mereka keluarkan. Kutu air atau yang kerap dikenal sebagai kutir ini semakin banyak dibudidayakan karena bernilai ekonomis. Kutu air yang sering kita pelihara dan mudah untuk dibudidayakan yaitu kutu air yang berjenis Monaespi dan kutu air Dapinaespi. Kita bahas terlebih dahulu yaitu kutu air Dapinaespi yang memiliki ciri-ciri putih terang dan transparan, hidup di air tawar, kolam, danau, dan tempat-tempat tergenang lainnya dengan suhu 20 derajat Celcius dan pH 6,5 sampai dengan 9. Kutu air Dapina ini ukurannya lebih besar dan memiliki umur yang lebih lama dibandingkan dengan kutu air lainnya. Kutu air Dapina ini terbiasa hidup tanpa pasangan atau pejantan. Meskipun demikian, Dapina bisa berkembang biak tanpa dibuai oleh sang pejantan. Dikarenakan ukurannya yang besar, kutu air Dapina ini digunakan sebagai bahan pakan untuk ikan lele, nila, gabus, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kutu air Dapina, kutu air Monaespi di sini memiliki ciri tubuh berwarna merah dengan habitat air rawa yang mengandung bahan organik seperti rumput dan kayu mati. Kutu air jenis ini akan tumbuh dengan suhu 30 derajat Celcius dan dengan pH yang sama dengan Dapinaespi. Tubuh Moena berbanding terbalik dengan Dapina. Kutu air yang satu ini memiliki ciri tubuh yang sangat bisa dibilang kecil. Dikarenakan memiliki postur tubuh yang kecil, biasanya Monaespi di sini digunakan untuk pakan ikan cupang, gupi, dan ikan-ikan hias kecil lainnya. Moena umurnya lebih pendek dan sangat membutuhkan oksigen. Untuk pemeliharaan atau budidaya kutu air tidak bisa dibilang mudah. Banyak faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam budidaya ini. Apalagi untuk para pemula. Usaha ini memiliki resiko tersendiri seperti halnya terjadi pada saat pembibitan atau penyediaan wadah. Namun jangan khawatir sobat. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah agar budidaya kutu air jauh dari kegagalan. Tapi sebelum kita berlanjut membahas hal ini, lebih baik lagi jika kalian tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat informasi menarik dan penting seputar usaha ya. Number 1. Mencari bibit kutu air. Langkah ini adalah menjadi faktor utama dalam memulai usaha budidaya kutu air. Di sini kita mempunyai 3 ide dalam pencarian bibit kutu air. Yang pertama, kita bisa mendapatkan bibit kutu air dengan cara membeli pada peternak kutu air. Kedua, kita bisa mencari bibit sendiri di sekitar rawa-rawa air tawar. Dan yang ketiga, kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan kayu busuk, sayuran busuk, air teh, dan yang lainnya.
Number 2. Memilih wadah kutu air. Meskipun wadah kutu air ini bisa kita dapatkan secara gratis, namun terlebih dahulu kita teliti sebelum menggunakannya. Wadah yang digunakan bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Dalam memilih wadah, kita sebaiknya menyesuaikan dengan bibit kutu air yang akan kita ternak. Wadah yang bisa kita pakai seperti drum, baskom, ember, toples, dan kolam terpal. Tapi yang paling baik digunakan yaitu kolam beton yang terbuat dari tanah. Number 3. Bahan pendukung budidaya kutu air. Untuk mendapatkan kutu air secara gratis, kita bisa membudidayakannya sendiri, yakni dengan cara seperti yang kita kupas sebelumnya. Nah sahabat, dalam budidaya kutu air kita bisa menggunakan sayuran busuk seperti kol, kubis, dan sawi putih untuk menjadi media. Selain itu, ada juga peternak yang menggunakan media kayu busuk, air teh, dan kotoran ayam. Cara jika menggunakan media sayuran kol, yaitu harus dicuci dengan sangat bersih agar tidak ada kotoran yang menempel pada area kol. Kalau kol sudah bersih, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam wadah yang telah tersedia. Jangan salah ya, wadah yang akan dimasukkan kol harus terisi air terlebih dahulu. Diamkan kol selama 1 minggu dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Jika menggunakan kotoran ayam, kita cukup berikan kotoran ayam tersebut ke dalam air kolam dan biarkan selama 3 hari. Namun kotoran ini dicampur dengan air teh atau susu. Diamkan selama beberapa hari hingga air berwarna hijau kecoklatan. Cara lain untuk cepat menghasilkan kutu air yaitu dengan menggunakan air got. Memang ini terlihat sangat kotor. Langkahnya yaitu dengan menaruh air got beserta lumpurnya ke dalam wadah. Diamkan selama beberapa hari hingga bibit kutu air bermunculan. Jika air tersebut sudah berwarna merah, maka itu pertanda bahwa kutu air sudah berkembang biak. Number 4. Memilah air yang harus digunakan. Air di sini juga berperan sangat penting dalam budidaya kutu air. Air yang harus kita gunakan yaitu air yang kotor dan tersimpan selama berhari-hari. Pengisian air atau penambahan air dalam wadah harus berhati-hati. Jangan sampai bibit kutu air menjadi tumpah atau keluar dari wadahnya. Air jangan terlalu tinggi ya guys. Setelah air diisi, jangan lupa kita menutup wadah itu kembali secara rapat. Hal ini mengurangi resiko agar kutu air tidak tercampur dengan jentik nyamuk. Number 5. Panen kutu air. Tahap panen ini dilakukan ketika budidaya kutu air berjalan kurang lebih sekitar 1 minggu. Dalam proses panen ini, kita menggunakan media saringan halus agar kutu air tidak tersisa. Dan dikarenakan juga kutu air ini sifatnya sangat sensitif,